kerinduan dia yang akan menyetirnya sampai ke Madinah Munawwarah. Sampai ke Madinah Munawwarah. Hada hadis surah bismil habaib wa hazza sukru a'tafa rakaib alam taraha wa qad maddat khutaha wa salat min madamiha sahaib. Dibilang, tidakkah kamu lihat unta itu ketika dikumandangkan kalau akan berjalan ke Madinahnya Nabi, dia memanjangkan langkah kakinya, langkahnya dipanjangin, semangat dan dipercepat. Terus perhatikan matanya, ada linangan air mata rindu kepada Nabi Muhammad. Nabi punya unta yang selalu ditunggangi oleh Rasulullah, namanya Adba, unta yang ditunggangi oleh Nabi Muhammad. Itu begitu Rasulullah wafat, itu unta nggak berhenti menangis, matanya selalu berair, menangis terus. Setelah wafatnya Rasulullah nangis sampai buta. Kemudian sahabat berinisiatif tutupin matanya yang buta tersebut, ya, biar tidak infeksi, ditutupin matanya dengan kain hitam. Atba itu unta tersebut dikunjungi oleh sahabat-sahabat lain, dikunjungi oleh Sayyidina Abu Bakar, dikunjungi oleh Sayyidina Umar. Mengunjungi unta tersebut, ketika ngelihat itu unta, kerinduan unta tersebut membuat mereka terharu dan turut rindu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untung zaman tersebut nggak ada orang yang nggak ada provokator, nggak ada orang yang usil. Kalau nggak bakal dibilang bid'ah, syirik, khurafat, berlebihan. Mereka bakal bilang begitu. Nah, ini unta rindu kepada Nabi Muhammad. Itu sampai dikatakan oleh Syekh Abdurrahman, fahim taraban kama hamad wa illa fa innaka fi tariqil hubbi kadzib. Hendaknya kamu merindukan sang Nabi seperti kerinduan unta itu. Kalau tidak, berarti cintanya kamu cinta yang palsu, cuma klaim belaka, jauh dari kesungguhan. Unta aja rindu kepada Rasulullah. Itu dulu tuh di masjidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, waktu Nabi baru selesai bangun masjid, itu Nabi itu di masjid, tengah masjid ada sebuah batang pohon, nggak ditebang, dibiarkan batang pohon ada di dalam masjid itu. Nabi itu kalau khutbah bersandar, bertumpu di batang pohon itu, bertumpu di batang pohon itu. Kalau khutbah, kalau mengajar, kalau berdakwah di masjid. Sampai satu kali seorang ibu dia bilang kepada putranya, seorang pengrajin kayu, buatkan mimbar untuk Nabi Muhammad. Dibuatkan, jadi itu mimbar dibawa ke masjid. Begitu ada itu mimbar, ditaruh di masjid, ya cuma sekitar 1-2 meter mungkin jaraknya dari dari pohon, dari batang pohon. Maka Nabi Muhammad begitu dapat mimbar tersebut, pindah bertumpunya, bersandarnya di mimbar. Hari pertama Nabi bersandar di mimbar, lagi mengajar, tahu-tahu terdengar suara lengkingan. Lengkingan yang sangat memekakkan telinga. Sumbernya dari mana? Enggak taunya sumbernya dari pokok pohon, dari batang pohon itu. Hingga Rasulullah turun, itu sahabat enggak kuat dengan suaranya. Nabi turun dari mimbar, menghampiri pokok pohon itu yang jaraknya cuma 2-3 meter, dihampiri oleh Rasulullah. Itu pokok pohon itu didiamkan, ditenangkan oleh Nabi, persis seperti seorang ibu mendiamkan, menenangkan anaknya yang menangis. Sampai pelan-pelan mereda tangisannya. Nabi bilang, sesungguhnya pokok pohon ini dia menangis karena berpisah dari saya. Setelah sempat saya pakai, terus saya pindah, dia menangis akan hal tersebut. Kalau saya tidak diamkan, dia bakalan terus menangis sampai hari kiamat. Kalau tidak saya diamkan, dia bakal terus menangis sampai hari kiamat. Dan di sini mengandung sebuah makna. Ahli hakikat ketika menyebutkan hadis ini, makna ini bahwasanya, lihat, mahabbah, cinta kepada Rasulullah, walaupun itu pada sebatang pokok pohon, membuat pohon itu abadi. Bagaimana tidak?
Sebab Nabi bilang kalau tidak saya diamkan, dia akan terus menjerit sampai hari kiamat. Maknanya sampai hari kiamat bagaimana? Nggak mati-mati. Pohon memang umurnya biasanya berapa? 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 100 tahun, 1000 tahun. Nabi bilang sampai hari kiamat nggak bakalan berhenti menangis. Maknanya dia bakal hidup terus. Subhanallah. Terus Syifa, di dalam kitab Syifa, Nabi memberikan pilihan, diriwayatkan Nabi memberikan pilihan kepada pokok pohon tersebut. Kalau engkau mau, kami pindahkan engkau di lembah yang lain yang ada di kota Madinah, niscaya akan tumbuh rantingmu dengan sempurna sampai umurmu habis. Atau kalau engkau mau, ya kami kami tebang engkau begitu, dan engkau akan tumbuh nanti di mana? Di surganya Allah Ta'ala. Maka itu pokok pohon memilih untuk tumbuh di surga dekat sama Nabi Muhammad SAW. Maka dicabut pokok pohon tersebut, nggak dipindahkan ke tempat lain, tapi dikubur, ditanam di masjidnya Nabi Muhammad, ditanam di masjidnya Nabi, dan mimbarnya Nabi, tempatnya itu ditaruh di atas pokok pohon itu. Mimbar Nabi ditaruh di atas pokok pohon itu. Kan Al-Imam Al-Hasanul Basri kalau disebutkan hadis ini, beliau bilang sambil menangis, "Lihatlah wahai kawan-kawanku, wahai muridku, pokok pohon aja, batang pohon rindu kepada Nabi Muhammad sampai menangis, padahal cuma terpaut beberapa meter. Maka tidakkah kita malu? Tidakkah kita harus lebih rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?" Hatta pokok pohon kenal sama Nabi Muhammad, batu kenal sama Nabi Muhammad. Subhanallah. Hewan kenal kepada Nabi Muhammad. Itu hewan tuh yang tadi unta mengadu, bilang saya dikasih makan banyak, dikasih makan sedikit, dikasih pekerjaan yang banyak, terus sekarang mau disembelih. Maka yang punya unta bilang, betul ya Rasulullah, ucapan dia nggak salah. Saya juga nggak tahu dia dengar dari mana nih. Saya kira dia nggak sadar, dia nggak taunya dia menyadari, dia dengar kalau saya akan menyembelih dia. Dan memang selama ini saya kasih makanan yang sedikit dan pekerjaan yang banyak. Tapi karena dia tawassul kepada Nabi Muhammad, dia minta tolong kepada Nabi Muhammad, maka mulai saat ini saya nggak jadi potong. Dan juga mulai saat ini kerjaannya makan aja, nggak perlu bekerja, sudah selesai. Kenapa? Sebab ya Rasulullah. Untung juga saat itu nggak ada orang yang usil. Kalau nggak dibilang, ontanya syirik, tawassul sama Nabi. Itu bagaimana kita nggak bertawassul dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Allah Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah dan bertawassul, carilah wasilah tawassul. Ada orang bilang, ini tawassul dengan amal soleh. Maaf ya, amal soleh apaan sih? Amal soleh adalah makhluk, ya kan? Salat kita makhluk bukan? Makhluk. Allah Ta'ala berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian. Jadi kita adalah makhluk, dan menciptakan apa-apa yang kalian lakukan. Amalan kalian juga makhluk, ciptaan Allah. Jadi amalan kita adalah makhluk. Salat kita makhluk, zikir kita makhluk, puasa kita makhluk. Semua yang kita lakukan, amal ibadat kita makhluk. Dan Nabi Muhammad adalah makhluk. Makhluk yang paling afdal siapa? Siapa gerangan makhluk yang paling afdal di alam semesta? Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sahibul Jauhar mengatakan, wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyyuna famil anishigagi. Makhluk yang paling afdal secara mutlak adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah makhluk yang paling afdal. Kenapa boleh tawassul dengan makhluk yang ini, tapi nggak boleh tawassul dengan makhluk yang paling afdal, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Padahal Nabi itu tiap kali ke masjid, beliau baca doa berjalan menuju masjid. Apa doanya? Doanya tawassul. Nabi bilang dalam doanya, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina alaik wa bihaqqi raghibina ilaik wa bihaqqi mamsyaya hadha ilaik.
Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan bertawassul. Tawassul dengan orang-orang yang pernah berdoa kepada Allah, mulai dari para nabi-nabi, para rasul, para salihin. Wa bihaqqi raghibin ilaik, dan bertawassul dengan orang-orang yang semangat di dalam mencari Allah, para salihin, raghibin. Dan bertawassul bihaqqi mamsyaya hada ilaik, bertawassul dengan ibadat, dengan amal ibadat, dalam bentuk amal ibadat jalan menuju masjid, itu kan juga ibadat. Tawassul dengan semua itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dan gak jadi masalah hal yang demikian tersebut. Unta ini bertawassul, minta tolong kepada Rasulullah, dia dapat apa yang dia mau. Unta tersebut, Masya Allah. Wahakadha. Dan sahabat Rasulullah kalau ada masalah bukan menjauh dari Nabi Muhammad, malah mendekat kepada Nabi Muhammad. Itu ada satu orang kerjaannya di masjid mulu, selalu di masjid. Di masjid bagus, tapi ini orang di masjidnya nih kayaknya nih udah apa namanya, udah kelebihan. Ya nggak ada yang kelebihan sih, bagus, tapi lain dari yang lain nggak sebanyak dia di masjid. Sampai Nabi nanya, ini arak tulazimul masjid, saya melihat kamu selalu melazimkan masjid, ada masalah? Akhirnya dia ngaku, ya Rasulullah, humum wa duyun ghalabatni. Ya Rasulullah, saya ditimpa dengan stres, beban pikiran, dan hutang yang bertumpuk yang mencekik saya. Oh, pantas. Terus Nabi ngajarin gini, mau gak saya ajarin kalimat doa, kalau kamu lakukan stres kamu hilang, hutang kamu lunas? Bilang mau. Maka Nabi bilang setiap pagi dan sore bacalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhul, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ham, dari sumpek, dari stres, dari malas, dari pelit, dari kikir, dan dari sifat penakut. Dan aku berlindung kepadamu dari hutang yang menjerat saya, dan amarah dari sekelompok kaum, ketika amarah merasuki mereka, itu berlindung daripada amarah mereka. Maka dilazimkan orang itu pagi dan sore dia membacanya. Ini ada di Wirdul Latif lil Imam Al-Haddad. Itu berlalu sebulan 2 bulan, utangnya lunas. Terus orangnya ke masjid lagi gak? Ya tetap di masjid, emang gak sebanyak dulu, lebih santai, gak ada yang ditakutin lagi. Subhanallah, tetap ke masjid. Jangan tinggalkan masjid, jangan tinggalkan majelis. Sebab zikir itu adalah ruknut thariq, adalah rukun dalam tarekat menuju kepada Allah Ta'ala. Rukun dalam suluk adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wirid itu adalah pondasi yang utama untuk meraih anugerah dari Allah dan nafahat dari Allah yang diturunkan kepada hambanya. Sampai dikatakan al-waridat min haitsul awrad faman la wirdalah fala waridalah. Al-waridat, anugerah dari Allah, baik itu ampunan, rahmat, ma'rifah, pengenalan, ketentraman, kedamaian batin. Anugerah itu beragam, anugerah zahir ataupun anugerah batin. Dibukakan pintu tajalli, pintu pengenalan kepada Allah Ta'ala. Dan itu semuanya itu tergantung dari wirid. Orang kalau tidak punya wirid, maka tidak punya warid, tidak punya sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah kepada orang tersebut. Mau anugerah, siapkan wadahnya. Wadahnya itu adalah dengan wirid, dengan zikir. Dan zikir tersebut, wa in syi'ta an tahdha bi qalbin munawwarin nagiyin 'anil aqdar fa'kif 'ala dzikri.
Apabila kamu ingin mendapatkan hati yang cemerlang, yang terang benderang, suci dari noda dan kotoran, maka selalulah bersimpuh di pintu zikir. Selalu berzikir. Fa innaka in lazamtahu bitawajjuhin badalakan nur laisa kasyamsi wal badri. Sebab kalau engkau melazimkan zikir dengan sungguh-sungguh, dengan fokus, dengan kehadiran hati, maka akan tersingkap bagimu sebuah cahaya. Hatimu akan menyaksikan cahaya, bukan cahaya yang seperti matahari ataupun seperti bulan, tapi cahaya yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam surat An-Nur, yang membuat hati menjadi tentram, menjadi nyaman. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah, hati itu menjadi tentram. Zikir bisa bikin utang lunas. Zikir bisa menghilangkan stres. Zikir bisa menyelamatkan dari siksa, dari azab. Jangankan azab dunia, azab akhirat aja bisa lolos dengan berkat zikir. Dalam hadis Nabi mengatakan, ma amila ibnu adam amalan anja lahu min azabillah min zikrillah. Tidaklah anak Adam melakukan sebuah amalan yang paling manjur untuk menyelamatkan dia dari siksa Allah melebihi amalan berupa zikir kepada Allah. Ini zikir, amalan yang paling manjur untuk menyelamatkan kita dari siksa Allah, dari azabnya Allah. Apalagi dari urusan duniawi, dari stres. Nabi tuh ngajarin, ada tuh zikir namanya zikir la haula wala quwwata illa billah. Nabi bilang la haula wala quwwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Itu adalah sebuah harta karun dari harta karun surga. La haula wala quwwata illa billah dawa min tis'a wa tis'in da aisaruha alham. Zikir la haula wala quwwata illa billah adalah obat dari 99 penyakit yang besar-besar. 99 penyakit, nah itu disembuhkan dengan zikir la haula wala quwwata illa billah. Yang paling rendah dari penyakit tersebut penyakit stres. Nih ya, orang kalau stres, misalkan ada keluarga kita yang stres, gimana cara ngobatinnya? Perlu terapi, perlu obat. Syukur-syukur kalau sembuh. Mau nyembuhinnya juga susah, nggak gampang ngobatin dari stres. Nah itu Nabi bilang la haula wala quwwata illa billah menyembuhkan 99 penyakit yang besar. Yang paling ringan penyakit stres bisa disembuhkan. Syekhana Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh itu beliau menganjurkan orang yang sumpek, yang stres, maka hendaknya memperbanyak zikir la haula wala quwwata illa billah. Minimal dia baca 40 kali. La haula wala quwwata illa billah ditambahkan dengan al-aliyyul azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwah. Enggak ada daya upaya, enggak ada kekuatan. Enggak ada daya upaya, enggak ada kekuatan untuk ninggalin maksiat, untuk melaksanakan taat kecuali dengan bantuan Allah, dengan taufik dari Allah. Enggak ada daya upaya, enggak ada kekuatan untuk meraih anugerah Allah kecuali bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk taat bantuan Allah, untuk jauh dari maksiat bantuan Allah. La haula wala quwwah illa billahil aliyyil azim. Perbanyak zikir ini sebagaimana diwasiatkan oleh para guru-guru kita. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad itu dalam Wirdul Latif itu beliau pun juga dicantumkan, diiringkan bersama Wirdul Latif subhanallah wa bihamdih 100 kali, subhanallahil azim wa bihamdi 100 kali, subhanallah 100 kali, alhamdulillah 100 kali, la ilaha illallah 100 kali, Allahu akbar 100 kali, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim 100 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Itu dalam Wirdul Latif. Kemudian juga Ammi Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syadzili bilang cuma diringkas lagi oleh mutaakhirin dengan yang lebih ringkas. Subhanallah adada ma khalaqa fis sama', subhanallah adada ma khalaqa fil ard, subhanallah adada ma baina dzalik, subhanallah adada ma huwa khaliq. Alhamdulillah juga demikian, Allahu akbar juga demikian, la ilaha illallah juga demikian, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim juga demikian.
Subhanallah. Wah, ini amalan mereka, zikir. Siti Aisyah waktu cerita tentang Nabi Muhammad, beliau menyebutkan sesuatu yang spesial dari Rasulullah. Tahu apa? Karena yadhkurullah ta'ala ala kulli ahyani. Beliau berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan beliau. Pakai baju zikir, buka baju zikir, masuk rumah zikir, keluar rumah zikir, masuk toilet zikir, keluar toilet zikir, berwudu zikir, mau sholat zikir, selesai sholat, salam dari sholat zikir, sebelum subuh zikir, habis subuh zikir, habis subuh zikir. Itu kemarin dalam perjalanan Syekh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, itu beliau juga sempat mengijazahkan beberapa zikir kepada para jamaah. Itu di antara zikir yang diijazahkan oleh beliau adalah zikir Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Setiap hari 100 kali. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Setiap hari 100. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Setiap hari 100. Ya Allah, lapangkan hati saya, mudahkan urusan saya. Yang punya hajat dunia ataupun hajat akhirat, amalkan ini. Zikir ini ijazah turun temurun dari guru-guru kita terus sampai ke atas. Kemudian juga beliau juga mengijazahkan zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Itu dianjurkan untuk dibaca sehari 100 kali. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Dan ditutup Muhammad Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Setelah 100 itu dibaca kalimat tersebut. Kemudian juga diantara yang dianjurkan untuk dibaca adalah istighfarnya malaikat. Apa istighfarnya malaikat? Itu malaikat tuh istighfarnya mereka subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah. Itu barang siapa yang baca ini subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah tiap hari 100 kali, habis azan subuh, sebelum sholat fardu. Habis azan dia sholat sunnah, sebelum sholat fardu tuh dia baca subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali, buruan dia baca. Kalau nggak keburu, nggak selesai, dia baca setelahnya. Itu yang baca zikir tersebut, Allah Ta'ala lapangkan rezekinya, diberikan, dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya. Kemudian juga yang melazimkan kalimat la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, itu Allah Ta'ala selamatkan dia dari faqr, dari kemiskinan. Masya Allah. Dan diselamatkan dari adabil qabr, dari siksa kubur. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammad Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Nah, ini zikir kita baca. Nabi ninggalin zikir banyak banget. Yang paling tidak kalau kita nggak bisa amalkan semuanya, sebagian. Dan zikir tersebut, zikir itu akan menggiring kita untuk beramal lebih baik, berbuat lebih baik. Buah daripada zikir membuat orang jadi makin rajin sholat jamaah, membuat orang jadi rajin tahajud qiyamul lail, membuat orang jadi birrul walidain, membuat orang jadi silaturahmi, membuat orang jadi amanat, jadi jujur, tidak khianat, nggak berdusta, tidak berkelakuan yang tidak pantas dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang zikir kepada Allah taala disebut, diingat oleh Allah taala. Kita pengen apabila ada seorang yang punya kekuasaan tinggi ataupun punya harta yang banyak, kita ingin diingat oleh dia. Maka tidakkah kita ingin diingat oleh Allah saat Allah membagikan anugerahnya? Saat Allah membagikan anugerah, ini misalkan nih, ketika terjadi pelantikan presiden, tiap orang, wah semoga saya diingat oleh dia. Kali saya diangkat jadi menteri, kali saya diangkat jadi pejabat tinggi, kali saya dikasih tugas yang ini yang menguntungkan saya. Itu oleh penguasa dunia. Bagaimana dengan penguasa dunia dan akhirat? Allah Ta'ala, Allah bilang azkuruni azkurkum, ingat aku ingat kalian, aku sebut kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Diingat, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Uzkurullah hatta yaqulal munafiqun ya majnun. Zikirlah kalian kepada Allah yang banyak hingga orang-orang munafik ngatain kalian, wahai orang gila. Dikatain gila sama orang munafik. Yang ngatain gila munafik. Ya betul. Uzkurullah, berzikirlah kalian. Hatta yaqulal munafiqun ya murai,
Zikirlah yang banyak kepada Allah, hingga walaupun orang-orang munafik ngatain kalian ria, ingin dipuji. Terakhir, ada dulu tuh satu sahabat, namanya itu Abu Yahya. Abu Yahya ini, beliau kampungnya itu memusuhi, memerangi Nabi Muhammad. Satu kali dia muslim, dia beriman, tinggal di kampungnya, dan dia orang yang cukup hartawan, kaya raya, punya banyak aset. Dia nggak betah di kampungnya, dia pengen jumpa dengan Nabi Muhammad, tapi selalu dihalang-halangi oleh orang kampung, dilarang keluar. Hingga saat orang-orang yang ada di kampung itu lagi pada pergi keluar, dia ambil kesempatan untuk kabur dari kampung. Dia bawa bekal untuk keluar hijrah menuju kepada Nabi Muhammad di Madinah. Pas dia keluar dari kampung, nah ini orang-orang datang papasan. Nah, mau kemana kamu? Kamu mau kabur dari kita, padahal kamu kayaknya dari kampung sini. Nggak bisa, nggak boleh keluar. Akhirnya Abu Yahya, dia bilang, saya di kampung pun juga nggak ada gunanya buat kalian. Gini aja ya, saya tebus diri saya kasih harta saya buat kalian. Yang penting izinkan saya ketemu Nabi Muhammad. Bilang, baik, tapi semua harta kamu, ya udah semua ambil. Semua yang saya punya, aset saya, tanah saya, rumah saya, bilang, termasuk bekal yang kamu bawa. Ini mau jalan melalui padang pasir, perjalanan panjang. Bilang, bekalnya juga nggak boleh kamu bawa, kamu tinggal. Baik, ditinggal bekalnya, termasuk baju yang kamu pakai. Ya sudah, tapi sisakan buat saya penutup aurat. Maka bajunya pun juga diambil, hanya disisakan dua baju yang udah lusuh. Dua baju yang udah lusuh, yang menutupi bagian atas dan menutupi bagian bawah. Datang ke Madinah dengan baju yang lusuh. Hingga di Madinah dikenal itu Dzulbijadain, orang yang datang dengan membawa dua lembar baju yang udah lusuh, yang udah jelek, yang udah butut. Nabi begitu melihat Abu Yahya, dia bilang, Rabihal bai' ya Aba Yahya, Rabihal bai' ya Aba Yahya, Rabihal bai' ya Aba Yahya. Transaksi yang kamu lakukan menguntungkan kamu, untung. Dunia seisinya demi melihat wajah Nabi Muhammad. Dunia seisinya demi bisa duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Yahya kerjaannya di masjid. Kemana Nabi pergi dia ikut, di mana Nabi majelis dia ikut. Nggak pernah luput sholat jamaah bersama Nabi Muhammad. Sampai satu kali Nabi di luar masjid, dengar nih Dzulbijadain di dalam masjid, kedengaran suara zikirnya yang lantang. Nabi nanya, suara siapa ini? Ada satu orang nyaut, ini suaranya Dzulbijadain. Innahu mura'i, sesungguhnya dia ria, ingin dipuji, ingin nampang, ingin cari muka. Maka Nabi menegur, tidak, zikir lantang, zikir dengan suara yang keras, itu bukan syiarnya orang yang ria. Keliru. Jangan dibilang orang yang zikir yang ria itu, jangan dibilang orang yang zikirnya lantang itu ingin dipuji, karena ingin ria, ingin menonjolkan diri, bukan. Tapi zikir dengan suara lantang adalah ciri orang yang merujuk kepada Allah. Innahu awwah, dia melakukan itu karena dia adalah orang yang selalu merujuk dan kembali kepada Allah. Dzulbijadain dipuji oleh Nabi Muhammad, hingga waktu ikut perjalanan ke Khaybar, terus pulang dari sana, dia sakit parah di jalanan dan meninggal dunia. Dimakamkan di tengah jalan, diurus jenazahnya pada malam hari oleh para sahabat. Yang ngurusin jenazahnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan pembesar-pembesar sahabat lainnya. Nabi yang sholatkan, yang imamin sholat. Kemudian waktu kuburannya udah digali, mau dimasukin, Nabi bilang stop. Kenapa? Nabi loncat masuk dalam kubur. Udah gitu Nabi terima jenazahnya, sini. Nabi yang terima jenazahnya Dzulbijadain dengan tangan sucinya Nabi Muhammad. Diterima, dibaringkan dalam kubur yang udah diratain oleh tangannya Nabi Muhammad. Terus sudah gitu Nabi dalam lubang kubur doa di dalam lubang kubur, doa kepada Allah dalam lubang kubur. Untung nggak ada yang bilang syirik, bid'ah. Dalam lubang kubur Nabi doa dalam lubang kubur, berkata sambil berdiri di situ dalam lubang, Nabi bilang, Allahumma rda anhu fa inni amsaitu anhu radin. Ya Allah, ridailah dia. Kenapa? Sebab sungguh aku malam hari ini aku ridha kepada dia, kata Rasulullah.
Itu alasan untuk Allah ridha. Apa alasannya Allah ridha kepada dia? Ibadatnya, zikirnya, puasanya? Enggak, karena Nabi ridha, maka Allah ridha kepada dia. Kalau mau bicara zikir, bicara ibadat, ya mau hitung-hitungan, ada apa namanya, pakai bon. Tapi kalau nggak mau hitung-hitungan, ridhoi dia. Oh ini langsung apa namanya, minta di atensi bahasanya tuh, ya Pak, minta di atensi. Ridhoilah dia, kenapa? Sebab aku ridho kepada dia. Sebab aku ridho kepada dia. Beruntung Dzulbijadain dapat ridhonya Allah, dapat ridhonya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah saudara sekalian, kita mau nih pulang dari majelis ini, ada yang kita bawa. Satu yang kita bawa, kebersihan hati. Zikir menerangi hati. Jangan kita kotorin hati kita dengan mendengki, dengan membenci kepada sesama. Zikir menghiasi lidah dan menghiasi hati. Zikir kepada Allah, salawat kepada Rasulullah, menghiasi lidah, menghiasi hati, membuat hati cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sesama. Jangan dikotori, mulut jangan dikotorin, hati jangan dikotorin. Udah paling enak nyebut Allah, nyebut Nabi Muhammad, nyebut orang-orang soleh. Jangan nyebut keburukan orang, jangan menggosipin orang, jangan membicarakan kejelekan orang lain. Asal tahu aja, orang lain yang kita bicarakan keburukannya, kita juga punya keburukan. Kita juga punya keburukan. Karena itu jangan kita membicarakan keburukan orang lain. Nanti akhirnya keburukan kita diungkit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibongkar dan dipermalukan. Daripada kita ngomongin orang, ngegosipin orang, mendingan kita sholawat kepada Nabi Muhammad. Mendingan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil jalan. Wah, jalanan sekarang macet, banyak kendaraan. Tapi mukmin dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, tetap untung, tidak rugi. Macetnya panjang, berarti zikirnya bisa lebih banyak. Zikirnya bisa lebih lama. Zikir di atas motor, zikir di atas motor. Emang ada zikir sambil jalan? Ada zikir kalau kita naik kendaraan, apa namanya? Wa galar kabu fiha bismillahi majraha wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Zikir naik kendaraan. Ada zikir menuju masjid, itu tadi doa yang diajari Nabi Muhammad, tawasul. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaik wa bihaqqi raghibin ilaik wa bihaqqi mamsyaya hada ilaik fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ibtigha sakhatik wa ibtigha mardatik as'aluka an tunqidhani minan nar wa an tudkhilani al jannah wa an taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunub illa anta. Zikir jalan di dalam pasar. Ada zikir jalan di dalam pasar. Itu yang baca zikir tersebut, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang baca zikir itu diampunkan 1 juta kesalahan, ditulis 1 juta hasanat, diangkat 1 juta derajat ketika dia membaca zikir tersebut. Subhanallah, gede banget pahalanya, beneran nih hadis. Ya kita kan sekarang bisnisnya sama yang maha kaya dan yang maha dermawan. Hatta surga juga ibadat kita nggak sebanding dengan apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Contoh sholawat kepada Nabi Muhammad. Kita sholawat cuma komat kamit begini doang, sholawat Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli alaihi wasallam, tapi dibalas oleh Allah Ta'ala setiap satu salawat dibalas 10 salawat dari Allah. Dan ulama bilang 1 salawat dari Allah cukup untuk segala keperluan kita dunia dan akhirat. Sebagai kebanggaan bagi kita dunia dan akhirat, dapat salawat dari Allah Ta'ala, dapat bintang aja dari atasan, dapat jabatan, dapat piagam, dapat lencana, kebanggaan. Bagaimana kalau lencana itu dari Allah, bukan cuma 1, 10 sebagai imbalan 1 salawat yang kita ucapkan kepada Nabi Muhammad. Gimana kalau sehari 1000 kali atau 100 kali? Anugerah dari Allah Ta'ala. Itu barusan juga kita dengar tuh, Al-Habib Umar cerita kepada kita, ada di Suriah itu,
dalam kerusuhan, bukan kerusuhan yang sekarang, kerusuhan yang lalu 20-30 tahun yang lalu, seorang ibu datang kepada ulama, sahabatnya Habib Umar. Dia bilang, ya Syekh, dia nangis. Saya pikir ini menangis mungkin karena ayahnya terbunuh, atau suaminya atau anaknya mungkin terbunuh. Dia nangis terseduh-seduh. Setelah tangis saya dia bilang, kenapa ibu, kenapa kamu menangis, apa yang bisa saya bantu? Dia bilang, saya mau curhat. Kenapa? Apa yang terjadi? Siapa yang mati? Bilang, nggak ada yang mati, cuma saya mau curhat. Saya 3 hari tidak mimpi Nabi Muhammad. 3 hari tidak mimpi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Ustadz dengar begitu ya diam dia. Emang kamu mimpi Nabi tiap hari? Iya tiap hari, cuma ini 3 hari. Ini musibah, bencana. 3 hari saya nggak mimpi Nabi Muhammad. Bantu saya biar bisa balik lagi. Apa yang saya lakukan? Kenapa Nabi berpaling dari saya 3 hari? Saya nggak mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia nggak tahu kita udah berapa hari nggak mimpi Nabi Muhammad. Kapan kita mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rindukan Nabi Muhammad, cintai Nabi Muhammad, ikuti sunnahnya Nabi Muhammad, jalankan ajaran Nabi Muhammad, adab dan zikir yang diajarkan oleh Nabi, sholawat kepada Nabi, banyakin. Apapun profesi kita, mau kita di kantor, di rumah, di jalanan, lakukan sunnahnya Nabi, adabnya Nabi Muhammad. Jadilah kita dutanya Rasulullah, duta rahmat, duta kasih sayang, membawa rahmat, kasih sayang kepada semua orang, hingga kita kebagian rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga jaga sholat 5 waktu kita dengan benar, sholat berjamaah, jauhkan diri kita dari yang haram, dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik dan bimbingan insyaAllah kepada kita sekalian. InsyaAllah Allah Ta'ala memberikan keberkahan insyaAllah di dalam majlis ini, dalam pesantren ini, diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesantren Baitul Mukhlasin dan juga Sahibul Haul rahimahumullah ta'ala diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bil khusus almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Saleh Hudi bin Kiai Haji Abdul Hayy dan Kiai Haji Abdul Hayy, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Gus Muhammad Yahya Ma'idi diberikan berkah oleh Allah Ta'ala, dan segenap yang hadir, hajat kita dikabulkan oleh Allah. Tidak kita keluar dari majlis ini melainkan Allah Ta'ala kabulkan hajat kita, Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, dianugerahkan kepada kita kelezatan dalam berzikir, kelezatan dalam ibadat, kelezatan dalam sholat, rasa nikmat di dalam bersujud. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan hijab dari hati kita hingga kita merasa nyaman dan tentram di dalam bermunajat, dalam berdoa, dalam berzikir, dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ghafir dhunubana wastur uyubana ikshif kurubana aslih biladina. Dan Allah Ta'ala jauhkan bala insyaAllah dari negeri kita, dijadikan negeri kita negeri yang aman, negeri yang damai, dan pemimpin-pemimpinnya senantiasa diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala jadikan kita sebagai individu yang turut menjaga keamanan, kedamaian di tengah-tengah masyarakat dan memberikan manfaat kepada lingkungan kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ghafir dhunub استر العيوب اكشف الكروب قربنا من الحبيب المحبوب واجعل كل واحد منا عندك من المحبوبين برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين. أدم راية الدين القويم في جميع الأقطار المنشورة، معالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة. اكشف اللهم كربة المكروبين، اقضي دين المدينين واغفر للمذنبين، تقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، ابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، أيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار. اجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا. أدمنا في العمل بطاعتك، صدق في خدمتك قائمين. إذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. صل وسلم على هذا النبي المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.